Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Berjumpa lagi di channel saya, channel seputar perkopian. Sini saya akan coba mereview kondisi terkini kopi di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, bro. Nah, ini kondisinya masih banyak yang hijau. Ini klon arsat, bro. Kondisinya masih banyak yang seperti ini, bro. Nah, ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, bro, agar channel saya ini bisa bermanfaat buat petani-petani umumnya, khususnya petani pemula, karena kunci dari buah maksimal itu adalah perawatan ataupun pemupukan, bro. Karena semalam hujan cukup lebat, bro. Ini kita sambil keliling-keliling. Gunanya adalah untuk melihat-lihat kondisi kebun, bro. Ternyata masih banyak yang hijau. Bila kita melakukan pemupukan dengan tepat serta cara pemupukannya tepat, bro, mudah-mudahan kopi kita saat menyerap nutrisi itu akan maksimal, dan untuk kedepannya bisa berbuah maksimal kembali. Nah, ini bahannya cukup sehat, bro. Ini untuk binolnya. Masih banyak yang hijau. Kebetulan hari ini cuacanya mendung, bro. Ini kondisi bahannya cukup sehat. Sebagian sudah banyak merah. Nah, ini, bro, kondisi klon daun lebar. Bahannya sehat. Klon daun lebar udah banyak yang merah, bro. Nah, ini umur 3 tahun, bro, klon arsat. Buahnya masih cukup maksimal. Ini jenis daun lebar. Bagio. Penting sekali kita melakukan pemupukan khususnya di bulan 4-5 ini, bro, agar buah kita menjadi bobot serta saat pembungaan tidak mengalami kerontokan, bro. Di sini saya hanya ingin menyepil kopi aja, bro, jalan-jalan.
karena kemarin 2 hari tidak ke kebun bolo. Nah, ini untuk bahannya cukup lumayan bolo. Ini belum sempat melakukan sortasi. Alhamdulillah. Nah, untuk ini klon bagio untuk ini klon bagio bolo. Nah ini kalau ini daun lebar bolo, yang bawah ini bolo, ini 2 setekan bolo. Untuk atasnya ini klon bagio, ini arsat. Nah ini bolo, ada klon legend, klon Tugusari bolo. Nah ini buahnya masih sedikit lumayan ini, tapi hanya beberapa batang saja, dan kondisi kipasnya ini belum sempat melakukan pruning atau wiwilan bolo. Kondisinya ini klon Imam bolo. Belum sempat kita melakukan pruning. Ini kondisi buahnya masih cukup hijau. Karena bolo, pupuk yang terserap maksimal itu bolo, itu biasanya ditandai dengan munculnya pucuk-pucuk baru seperti ini bolo, serta banyaknya tunas cacing yang bermunculan ataupun tunas bolo. Dalam jangka waktu 15 hari itu biasanya sudah terlihat bolo. Kalau memang pemupukan yang kita lakukan itu nutrisinya terserap dengan sempurna bolo. Nah ini bisa muncul seperti ini bolo. Nah ini untuk tunas-tunas cacing yang baru seperti ini bolo. Itu adalah ciri-ciri pupuk yang terserap nutrisinya secara maksimal bolo. Nah, itu ditandai dengan munculnya tunas baru ataupun tunas kipas-kipas cacing seperti ini bolo. Nah seperti ini karena pupuk yang terserap pada kopi kita ini sangat maksimal. Terkadang malah banyak petani yang khawatir kopinya bermunculan kipas-kipas cacing ini bolo. Padahal kipas cacing ini adalah menandakan bahwa pohon kopi kita ini memang subur dan pupuk yang kita berikan itu nutrisinya terserap secara sempurna bolo. Nah, di sini saya akan coba menjawab komentar dari sahabat kita kemarin bolo. Kemarin ada yang bertanya, Mas, gimana jika kita melakukan pemupukan menggunakan poska subsidi plus pupuk kandang saja? Oke bolo, poska subsidi plus pupuk kandang saja itu sungguh sangat bagus sekali bolo. Karena yang pertama untuk kandungan NPK subsidi itu sendiri itu mengandung nitrogen, fosfor, serta kalium bolo. Dan pupuk kandang itu sendiri itu mengandung pupuk kandungannya adalah fosfor dan kalium terletak pada pupuk kandang bolo, serta pupuk organik alami. Kalau kita membutuhkan KCl alami bolo, kita bisa menggunakan kulit kopi bolo. Kulit kopi itu memiliki unsur hara organik serta kalsium yang terdapat pada kulit kopi bolo. Maka itu bisa menjadikan kopi kita itu bisa menggantikan KCl bolo, agar lebih irit saat kita melakukan pemupukan bolo. Dan hasilnya itu sungguh sangat bagus sekali nantinya bolo. Untuk tingkat buah jadinya itu sangat maksimal malah.
Dan ada sahabat kita yang bertanya lagi, Mas, kalau kopi umur 10 tahun ke atas itu kurang lebih habisnya berapa per pohon saat melakukan pemupukan? Oke boloh, kalau pohon di atas 10 tahun boloh, kita bisa memberikan pupuk itu kurang lebih 100 gram sampai 400 gram per pohon boloh. Itu tergantung budget kita boloh. Usahakan jangan di bawah 100 gram, kurang lebih itu 100 gram sampai 400 gram per pohon boloh dalam satu kali pemupukan. Itu kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang untuk saat ini itu yang mengandung fosfor, kalium serta kalsium yang tinggi. Dan ada yang bertanya lagi, Mas, kapan kita boleh melakukan pemupukan menggunakan urea atau ZA? Kalau kita ingin melakukan pemupukan menggunakan urea atau ZA boloh, nah itu kita bisa lakukan nanti di bulan 9. Karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan titik tumbuh boloh. Pada saat kita akan memelihara titik tumbuh di bulan 10, itu kita membutuhkan unsur hara nitrogen boloh. Nah itu nanti kita bisa melakukan pemupukan menggunakan nitrea atau ZA, namun usahakan kita campur menggunakan pupuk ZA boloh, agar nanti buah yang mata yuyu tidak terjadi kerontokan dan kopi kita menjadi sehat, serta titik tumbuh yang akan kita pelihara itu tidak mengalami pengiritan saat mengeluarkan bahan baru boloh. Nah itu tujuannya boloh, kenapa saya sarankan untuk melakukan pemupukan menggunakan urea pada bulan 9, karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan titik tumbuh agar bahan di tahun berikutnya itu bisa maksimal nantinya. Dan yang kedua adalah saat pasca panen itu membutuhkan nutrisi kopi kita boloh, agar kopi kita bisa sehat serta bahan untuk kedepannya bisa panjang-panjang boloh. Namun untuk dosisnya kita harus lakukan sesuai ukurannya boloh, jangan berlebih agar tidak terjadi banyak kerontokan. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan KCL juga boloh, karena KCL itu adalah memperkuat dompolan atau bunga saat melakukan penyerbukan atau saat pembuahan itu, agar tidak terjadi banyak kerontokan boloh. Lakukan dengan cara yang tepat, dengan dosis yang tepat serta pupuk yang tepat boloh, maka kedepannya hasil kopi kita mudah-mudahan tidak mengalami kerontokan boloh. Nah ini kondisi saat ini masih banyak yang hijau dan sudah banyak yang merah juga sih sebenarnya boloh, untuk klon-klon tertentu. Oke boloh, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.